Silakan dulu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Itu kita perlu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena atas cinta dan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, sehingga pagi hari ini kita tetap hadir bersama dan berkumpul untuk melanjutkan setiap tugas dan aktivitas kita masing-masing sebagai siswa-siswi, sebagai para pendidik, Bapak Ibu guru. Tentu kita tetap mensyukuri atas kebaikan cinta Tuhan akan hal ini. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan aktivitas hari ini, pertama-tama saya mau mencek kehadiran kita. Siapa ketua kelasnya? Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? Untuk itu anak-anak semua kita tetap mendoakan kepada teman-teman kita ini untuk mereka boleh sembuh dari sakitnya agar kembali ke sekolah, datang seperti biasa untuk menerima pelajaran dari Bapak dan Ibu guru kita di sekolah. Saling mendoakan supaya mereka tetap sehat. Baik. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, adapun indikator yang mau kita pelajari hari ini, yang pertama menjelaskan tentang pengertian kelangkaan. Dan yang kedua, yang mau kita pelajari hari ini juga tentang kelangkaan dan masalah ekonomi. Baik, sebelum kita melangkah ke sana, sedikitnya saya mau bertanya yang berkaitan dengan kegiatan pelajaran kita pada minggu kemarin. Mungkin ada di antara kalian, anak-anak semua, masih ingat yang berkaitan dengan materi kita kemarin? Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Ya, terhadap lembaga sosial. Baik, yang kelangkaan. Jadi kata kelangkaan, mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu? Kelangkaan atau terbatas. Kita manusia ya, sejak lahir sesuai dengan indikator yang kita pelajari, kelangkaan dan kebutuhan manusia. Dan kelangkaan sangat erat berhubungan dengan kebutuhan kita. Sejak manusia lahir, jadi kita sudah membutuhkan sesuatu untuk dia bisa hidup. Jadi dalam kehidupan kita manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi. Makhluk apa? Makhluk ekonomi atau Homo economicus. Jadi dalam hidup keseharian kita, jadi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia, jadi tidak terlepas dari bantuan orang lain. Tanpa orang lain kita tidak bisa hidup. Nah, itu yang disebut dengan
interaksi sosial. Jadi tanpa bantuan kerjasama dengan sesama, dengan manusia lain, berarti kita tidak bisa buat apa-apa dan tidak akan berhasil dan tidak bisa sukses. Jadi tanpa hidup dengan sesama, tanpa bantuan orang lain, jadi kebutuhan kita pasti akan tersendat. Saya ambil contoh anak-anak dan anak kecil yang 0 bulan, 0 hari, 0 minggu, dia sudah membutuhkan dan sangat butuh. Kenapa dia butuh? Karena dia mau hidup. Dari interaksi sosial, dan tanpa interaksi sosial, jadi aktivitas sosial itu tidak bisa buat apa-apa dan tidak bisa berlaku. Jadi sejak itu manusia adalah dari kita sudah membutuhkan sesuatu barang. Mengapa disebut langka? Karena terbatas. Kebutuhan banyak, tapi barang yang disediakan, terutama barang dan jasa, terbatas. Mengapa terbatas? Karena untuk memperolehnya, untuk mendapatkannya susah. Contoh. Jadi misalnya kita mau makan, butuh beras. Karena di antara kita belum tentu sama pendapatannya, kemasukan, pendapatan atau kemasukan. Jadi tanpa bantuan orang lain tadi, tidak mungkin bisa memperolehnya dan bisa hidup. Misal kalau saya saat ini saya butuh makan, lalu tidak ada beras, tentu saya meminta bantuan atau pertolongan orang lain. Intinya bahwa interaksi sosial itu artinya saling membantu, saling menolong, dan saling bekerja sama. Jadi kekurangan beras bisa baik. Sekarang kita duduk berkelompok, lalu kamu bisa mengisi LKPD yang saya bagikan kepada anak-anak semua sebentar. Kemudian kamu mengerjakannya, lalu akan dipresentasikan. Nanti satu-satu dimajukan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, atau diskusi kelompok. Baik. Duduk per kelompok. Sekarang saya akan bagikan LKPD-nya. Nanti kamu mengamati gambar-gambar atau foto yang ada di LKPD. Nanti kamu mengerjakan soal yang ada di dalam. Oke, siap? Siap. Yang nomor 1 kelompok 1, nomor 2 kelompok 2, nomor 3 kelompok 3, nomor 4 kelompok 4. Ya. Anak-anak sudah? Sudah. Baik. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita langsung saja. Saya akan menunjukkan salah satu kelompok, yaitu kelompok 1, dan maju ke depan. Dan silakan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Dari kedua gambar tersebut adalah contoh kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Karena kebutuhan manusia semakin banyak, terdapat barang
Baik, mari kita memberikan aplaus kepada kelompok Sadikan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Mari kita memberikan aplaus atau tepuk tangan kepada kelompok 1. Mau melihat hasil diskusi kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebutkan beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan. 1. Kebutuhan manusia semakin banyak, sedangkan persediaan antara barang dan jasa terbatas. 2. Kelangkaan sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagai atau seluruh kebutuhan hidup. Mari kita memberikan aplaus kepada kelompok 2 yang sudah membacakan hasil diskusi kelompok. Baik, yang berikut kita mempersilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas yaitu disebut kelangkaan. Mengapa disebut kelangkaan? Karena menjadi permasalahan tiap daerah baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hasil diskusi kelompoknya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelangkaan sebagai sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya tidak permasalahannya sebagai atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Kelangkaan ini merupakan masalah ekonomi. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas. Ketika simbangnya antara kebutuhan dan keterbatasan alat pemuas ketersediaan alat pemuas kebutuhan disebut kelangkaan. Mari kita memberikan aplaus kepada kelompok. Baik, terima kasih anak-anak, kamu sudah mengerjakan LPD yang saya sudah bagikan ke kalian, dan kamu sudah mendiskusikan soal-soal yang sudah ada dalam LKPD, dan kamu sudah akan mempresentasikan hasil diskusinya, di mana hasil diskusi kamu ya, dari semua kelompok semuanya menjawab dengan baik dan benar, dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih bahwa kamu sudah memahami materi kita hari ini, karena dengan melihat hasil diskusi kamu tadi. Baik, mungkin ada tanggapan dari teman-teman kelompok dari hasil diskusi kelompok kamu tadi. Mungkin ada tanggapan. Bagaimana, kamu sudah pahami semua? Sudah. Baik, saya akan menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini, bahwa di mana kelangkaan itu sebagai permasalahan dalam ekonomi atau dalam kegiatan ekonomi manusia, sebagai masalah karena langka terhadap barang, persediaan barang dan jasa itu merupakan masalah ekonomi manusia.
Kamu sudah menjawab semua tadi dengan benar. Jadi katakanlah saya ambil contoh persediaan terhadap sepertiga digambar tadi, gas LPG untuk membuat atau memasak di dapur tidak lagi menggunakan kayu api, tetapi sekarang karena dunia semakin canggih, jadi membutuhkan atau alat-alat yang canggih sesuai dengan perkembangan zaman, bahwa sekarang itu menggunakan gas LPG sehingga kalau habis, begitupun berkaitan dengan kebutuhan manusia, karena itu merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia, terutama dalam keluarga. Kalau habis berarti harus beli lagi, dan untuk memperolehnya, untuk mendapatkannya, dan harus mengeluarkan tenaga atau membutuhkan pengorbanan baik waktu maupun tenaga. Kalau air habis, terutama yang di perkotaan, karena sekarang air dibeli. Kalau air habis, misalnya dalam 1 bulan yang menggunakan meteran air, kalau tidak dibayar, berarti petugas PDAM itu berarti dia kasih mati, sehingga harus bayar. Dan dari kedua contoh tadi, seperti yang ada dalam LKPD Kapolri, itu merupakan barang langka. Mengapa langka? Karena terbatas. Dan untuk mendapatkannya membutuhkan pengorbanan, baik terutama uang, karena juga untuk mendapatkan uang harus keluar keringat. Pagi, siang, malam kita tidak kenal itunya, hujannya kerja terus. Ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau memang tidak ada, karena waktu kita hampir habis, saya akan memberikan tugas kalian untuk pertemuan pada kali berikutnya. Tetap dalam posisi kamu mencatat soal-soalnya. Baik. Soalnya masing-masing ini tugas individu. Bandingkan bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat kota dan masyarakat desa. Mengatasi kelangkaan. Soal nomor 2. Untuk mengatasi kelangkaan perlu belajar ilmu ekonomi. Jangan lupa mengerjakan tugasnya di rumah. Jaga protokol kesehatan. Lalu nanti materi minggu depan kita mempelajari tentang indikator yang baru tentang kebutuhan manusia. Untuk kegiatan hari ini kita tutup dengan doa.
Ya, saya minta satu orang ketua.